Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi transformasi geometri. Kali ini, kita akan pelajari rotasi sejauh sudut theta dengan pusat 0,0. Di video sebelumnya kita sudah belajar rotasi 90 derajat, minus 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, jika sudut tetanya tertentu, jadi artinya di sini rotasi sejauh theta, ini dalam derajat ya. Oke. Di sini dengan pusat rotasi itu 0,0 ya. Itu kita menggunakan matriks rotasinya. Oke. Jadi untuk matriks rotasinya itu adalah cos theta minus sin theta, terus ini sin theta, dan di sini adalah cos theta. Ya, tentunya di sini masih memakai aturan kalau untuk berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam di sini. Oke. Sudut tetanya itu positif. Nah, jika searah dengan jarum jam, berarti sudut tetanya negatif. Sudut theta negatif di sini. Jadi ini adalah matriks rotasinya. Oke. Jadi saya tuliskan sini M untuk matriks rotasinya. Sejauh theta ya. Nah, ini tentunya dengan pusatnya 0,0. Jadi kalau kita contohkan misalnya di sini. Contohnya. Jadi tentukan misalnya matriks rotasi sejauh, misalnya saya tuliskan sejauh 30 derajat dengan pusat rotasi 0,0 misalnya. Maka karena ini sejauh 30 derajat, berarti tetanya 30 derajat. Oke? Nah, maka matriks rotasinya ya sejauh 30 derajat di sini itu adalah di sini kan kalau kita sebut di sini 0,0, maka kalau kita tuliskan di sini 0,0 yaitu dengan sejauh 30 derajat, gitu ya. Itu adalah matriksnya adalah berarti cos 30 derajat minus sin 30 derajat. Kemudian di sini sin 30 derajat dan cos 30 derajat. Nah, kita memang harus tahu nih trigonometri dari nilai sudutnya. Kalau cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Min sin 30 derajat adalah minus setengah. Sin 30 derajat itu setengah. Dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi ini adalah matriks rotasi sejauh 30 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Nah, sehingga untuk notasi
rotasinya kita bisa tuliskan. Kalau sini X aksen, Y aksen, ya, maka di sini kita tuliskan cos theta min sin theta cos theta, maka ini adalah titik awalnya, yaitu X, Y. Nah, ini adalah notasi untuk menentukan rotasi ya sejauh theta terhadap pusat 0,0. Saya buat contoh di sini. Misalnya contoh, tentukan bayangan titik P 4, minus 6 yang dirotasikan sejauh, saya tulis ya, minus 45 derajat terhadap pusat rotasi 0,0. Nah, tentukan bayangan titik P 4,-6 yang dirotasikan sejauh min 45 derajat terhadap pusat rotasi 0,0. Nah, karena di sini adalah minus 45 derajat, maka tetanya itu kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Berarti kalau minus ini artinya apa? Searah jarum jam. Betul? Jadi di sini kita lakukan, yaitu di sini X aksen, Y aksen, ini bayangannya sama dengan, kita isikan ya. Berarti cos minus 45 derajat min sin min 45 derajat gitu. Kemudian di sini sin 45 derajat ya, ngikuti di sini saja. Cos ini minus ya. Minus 45 derajat. Oke. Di sini X, Y-nya adalah titik asalnya. Titik asalnya di sini adalah 4, ini minus 6. Gitu ya. Jadinya X aksen, Y aksen. Nah, kita bikin ini elemen matriksnya. Kalau cos minus itu tetap positif ya kalau nilai cos ya. Jadi berarti di sini cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Gitu ya. Kemudian ini min sin min 45 derajat. Ini kalau sin 45 derajat itu kan setengah akar 2 ya. Di sini ada min, di sini ada min. Jadi positif juga di sini, setengah akar 2. Kalau ini sin min 45 derajat, ini minus ya. Berarti di sini min setengah akar 2. Untuk cos ini sama nilainya. Jadi di sini adalah setengah akar 2. Dikalikan dengan 4 min 6. Maka kalau kita kalikan ya, berarti di sini X aksen, Y aksen setengah akar 2 dikalikan 4 itu adalah 2 akar 2 gitu ya. Di sini kemudian ditambah, ini kan dikalikan ya, tapi ini minus, berarti jadi minus ya. Berarti di sini 3 akar 2. Begitu juga dengan ini dikalikan, berarti minus 2 akar 2 ditambah, ini kalikan. Karena ini minus berarti jadi minus 3 akar 2. Nah, ini adalah bayangannya sudah. Berarti bisa kita simpulkan untuk bayangan dari P di sini berarti jadi P aksen ya. Berarti ini X-nya. Kalau 2 akar 2 min 3 akar 2 itu artinya minus
akar 2, koma, min 2 akar 2 min 3 akar 2 berarti minus 5 akar 2. Jadi ini adalah bayangan titik dari P4, min 6 jika dirotasi sejauh minus 45 derajat terhadap pusat rotasi 0,0. Kita bahas contoh soal yang lain. Ya. Misalkan kita punya persamaan kurva ya. Jadi misalnya lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 3 sama dengan 0 dirotasikan ya sejauh, saya tuliskan misalnya 90 derajat ya, searah misalnya, searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita buat notasi rotasinya di sini. Cos theta min sin theta, sin theta, cos theta, di sini x, y. Nah, di sini kata kuncinya adalah searah jarum jam. Nah, ini 90 derajat tapi searah jarum jam. Berarti tetanya di sini minus 90 derajat karena searah jarum jam. Berarti bisa kita tuliskan x aksen y aksen sama dengan cos minus 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan x, y. Sini berarti x aksen, y aksen sama dengan, kalau cos min 90 derajat itu sama saja cos 90 derajat saja. Karena untuk cos min alfa itu sama aja cos alfa ya. Jadi artinya kalau cos 90 derajat itu adalah 0. Ini minus ya. Maaf, ini minus semuanya nih. Kan dia tetanya minus. Oke, gitu ya, tetanya minus. Berarti ini juga kalau dia sin minus 90 derajat, itu artinya min sin 90 derajat. Itu artinya. Nah, karena di sini sudah min ya, di sini min berarti sama-sama positif. Berarti ini 1. Kalau ini sin min 90 derajat itu sama saja min sin 90. Berarti min 1. Gitu ya. Cos ini sama saja 0. Oke. Ini dikalikan dengan x, y. Maka kita dapatkan hubungan antara x aksen dan y aksennya di sini. Ini x aksen nih, y aksennya. Berarti kan kita kalikan baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Ini juga nanti baris kali kolom. Berarti kalau 0 kali x 0 ditambah 1 kali y berarti sini y. Min 1 kali x min x, 0 kali y, 0. Maka sudah seperti ini. Oke. Nah, sehingga bisa saya tuliskan y-nya itu sama dengan x aksen. Sedangkan untuk ini kan berarti y aksen sama dengan min x, maka x-nya jadi min y aksen. Nah, y-nya sama dengan x aksen dan x-nya sama dengan min y aksen kita masukkan ke persamaan lingkaran yang awal. Jadi, kalau persamaan awal kan persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 3 sama dengan 0. Oke. Maka bayangannya ya, bayangannya di sini
Maka X-nya kita ubah kan. Di sini hasil dari perkiraan matriks tadi, yaitu X-nya adalah min Y aksen. Jadi di sini X-nya adalah min Y aksen. Dikuadratkan. Kalau untuk Y-nya itu X aksen saja. Jadi Y-nya adalah X aksen. Tapi dikuadratkan. Begitu juga dengan min 6X-nya. Nah, X-nya tadi kan min Y aksen. Jadi sini min Y aksen gitu. Plus 4 kali Y-nya adalah, tadi Y-nya di sini menjadi X aksen. Kalau konstanta tetap ya. Oke. Jadinya, kalau sudah dalam bentuk aksen semua, itu artinya sudah bayangannya. Jadi ini kita tinggal hilangkan aksennya. Kita hilangkan aksennya. Kita sederhanakan, jadi min Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, X dikuadratkan X kuadrat, ini kalikan plus 6Y, ini plus 4X, min 3, 0. Ya, biasanya disusunnya X kuadrat dulu, kemudian Y kuadrat, kemudian plus 4X, plus 6Y, min 3, sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari lingkaran ini yang dirotasi sejauh 90 derajat terhadap pusat rotasi 0,0. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi transformasi geometri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!